Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang karomah yang dimiliki Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Karomah apa sajakah yang beliau miliki? Serta peristiwa luar biasa apakah yang beliau alami? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Karomah Syekh Abdul Qodir Jailani. Beliau, Syekh Abdul Qodir Jailani memiliki banyak gelar, diantaranya adalah Al-Bas, Al-Asyab, atau si burung Raja Wali Kelabu, dan Muhyiddin, atau penghidup agama. Nasab dan silsilah garis keturunannya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi para pengamal tarekat, nama Syekh Abdul Qodir tentu sudah tak asing lagi. Beliau adalah seorang waliullah yang bergelar Sultanul Aulia, alias rajanya para wali. Syekh Abdul Qodir dilahirkan di negara Jailan, sebuah wilayah kuno bersejarah, yang kini berada dalam wilayah Iran. Kelahiran Syekh Abdul Qodir tepat pada malam pertama Ramadan, tahun 470 Hijriah. Sementara wafatnya di negara Baghdad, Irak, tepat pada tanggal 10 Muharram tahun 571 Hijriah, dalam usianya yang ke-91 tahun. Karomah atau tanda-tanda kewaliannya sudah tampak sejak lahir. Bahkan, pada malam kelahirannya pun ada karomah. Yang pertama, sang ayah yang bernama Abu Soleh Musa Janaki bermimpi kedatangan Rasulullah SAW, diiringi oleh para sahabatnya dan imam-imam mujtahid. Kala itu, beliau berpesan kepada ayahanda Abdul Qodir, "Wahai Abu Soleh, engkau akan dikaruniai anak laki-laki oleh Allah. Anak itu anak kesayanganku dan kesayangan Allah, dan ia akan mendapat pangkat yang tinggi dalam kewalian, sebagaimana aku dalam pangkat kenabian." Yang kedua, selain Rasulullah SAW, nabi-nabi yang lain juga turut menyampaikan kabar gembira kepada Abu Soleh, bahwa dirinya akan mendapat karunia anak laki-laki, yang kelak akan menjadi Sultanul Aulia. Dan semua wali dan imam-imam yang dimaksud berada di bawah makom putranya. Siapapun wali yang tunduk kepadanya, maka akan naik pangkat kewaliannya. Sebaliknya, wali yang tidak tunduk kepadanya akan dilepas oleh Allah dari kewaliannya. Yang ketiga, tidak ada yang dilahirkan pada malam kelahiran Syekh Abdul Qodir di negara Jailani, kecuali semuanya adalah anak laki-laki. Jumlahnya ada 1.100 orang, dan semuanya menjadi wali, agar menjadi pengiring kewalian Syekh Abdul Qodir. Yang keempat, Syekh Abdul Qodir sejak dilahirkan tidak mau menyusu kepada ibunya pada siang hari di bulan Ramadan. Sementara menyusunya beralih kepada waktu setelah berbuka puasa. Sebagian ulama menjelaskan, bahwa sejak bayi Syekh Abdul Qodir telah menjalankan puasa Ramadan. Yang kelima, di pundak Syekh Abdul Qodir ada bekas telapak kaki Rasulullah SAW. Hal itu tak lain merupakan bekas telapak kaki Rasulullah pada saat akan naik ke atas buraq, pada malam Isra Miraj. Pada malam kelahirannya, juga terpancar cahaya yang sangat terang, sehingga orang-orang yang menyaksikan tidak mampu menatapnya. Disebutkan pula, usia ibu Syekh Abdul Qodir saat itu adalah 60 tahun. Itu pun termasuk salah satu perkara luar biasa, yang langka terjadi pada kebanyakan perempuan. Tak hanya itu, seperti kebanyakan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qodir Jailani juga memiliki banyak sekali keistimewaan dan kehebatan, melebihi manusia lain pada umumnya. Hal inilah yang disebut dengan karomah waliullah. Dengan karomah tersebut, seorang waliullah bisa melakukan hal-hal yang cenderung mustahil dan di luar logika, berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ulama paling banyak memiliki karomah, salah satunya adalah Syekh Abdul Qodir Jailani ini. Maka dari itu, kali ini akan kita membahas mengenai kumpulan kisah karomah lengkap dari Syekh Abdul Qodir Jailani radhiyallahu anhu. Semua manakib serta cerita keajaiban, kesaktian,
dan kehebatan yang beliau miliki, bisa terjadi karena kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan tentu saja semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala halnya. Berikut ini akan kami sampaikan kumpulan kisah-kisah karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang dalam suatu majelis beserta murid-muridnya yang lain. Tiba-tiba, muncullah seekor ular besar di pangkuan Syekh. Maka orang ramai yang hadir di majelis itu pun berlari tunggang langgang, dan ketakutan. Akan tetapi, Syekh Al-Jailani hanya duduk dengan tenang saja. Hal yang ditakutkan pun terjadi, di mana ular itu kemudian masuk ke dalam baju Syekh, dan telah merayap-rayap di badannya. Setelah itu, ular itu juga naik ke leher Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun Syekh masih tetap tenang, dan tidak berubah keadaan duduknya. Setelah beberapa waktu berlalu, turunlah ular itu dari badan Syekh, dan ia telah seperti bicara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah itu, ular itu pun menghilang secara gaib. Para murid-murid lalu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tentang apa yang telah dipertuturkan oleh ular itu. Menurut beliau, ular itu telah berkata, bahwa dia telah menguji wali-wali Allah yang lain, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan seorang pun yang setenang dan sehebat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Hawat Al-Qadiri meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang menghadap Syekh Abdul Qadir, dengan permohonan ingin memperoleh anak laki-laki. Hal itu dilakukannya, karena Syekh Abdul Qadir adalah tempat berlindungnya orang banyak, dan doanya selalu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Abdul Qadir, permohonanmu itu wajar-wajar saja, dan nanti juga kamu akan memperoleh anak laki-laki. Mendengar pernyataan yang menggembirakan itu, setiap hari ia selalu hadir di madrasah majelis taklim Syekh Abdul Qadir. Beberapa bulan kemudian, istrinya melahirkan anak bayi perempuan. Lalu dengan segera, ia membawa bayi itu menghadap Syekh Abdul Qadir, sambil menyerahkan bayinya. Ia berkata kepada Syekh Abdul Qadir dengan diiringi keluhan. Dari dahulu saya selalu mengharap ingin memperoleh anak lelaki, namun kenyataannya yang lahir kini adalah bayi perempuan, bukan bayi laki-laki. Kata Syekh Abdul Qadir, segera balutlah bayimu itu, dan bawa pulang, nanti juga kamu akan memperoleh bayi laki-laki. Kemudian dibungkusnya bayinya itu dengan selimut, lalu dibawanya pulang ke rumah. Setibanya di rumah, lalu dibukalah selimut bedong bayinya itu dengan penuh kecemasan. Subhanallah, dengan seizin Allah yang Maha Kuasa, si mungil bayi itu menjadi bayi laki-laki, berkat karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya, keluarga itu pun diliputi rasa bahagia. Pada suatu hari, di dalam tahun 537 Hijriah, seorang lelaki dari kota Baghdad, dikatakan oleh sesetengah perawi, bahwa lelaki itu bernama Abu Said Abdullah Al-Baghdadi. Yang mana, ia telah datang bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan berkata bahwa dia mempunyai seorang anak berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak darahnya itu telah diculik, diterbangkan dari atas anjung rumahnya oleh seorang jin. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu, ke suatu tempat bekas rumah roboh, di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Kar. Carilah bonggol yang kelima, dan duduklah di situ. Kemudian, gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah. Kalau engkau membuat garisan, ucapkanlah bismillah, dan di atas niat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin, dengan berbagai-bagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut kepadanya. Apabila waktu hampir terbit fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya hajatmu, dan katakan kepadanya, aku telah menyuruh engkau datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Beberapa waktu kemudian, datanglah jin-jin yang coba menakut-nakutkan lelaki itu, tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu telah datang bergilir-gilir, yakni satu kumpulan selepas satu kumpulan. Dan akhirnya,
Datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda, dan telah disertai oleh satu angkatan yang besar, dan hebat rupanya. Raja Jin itu telah memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu dan telah bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu telah menjawab, "Aku telah disuruh oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani diucapkan oleh lelaki itu, Raja Jin itu telah turun dari kudanya dan terus mengucup bumi. Kemudian Raja Jin itu telah duduk di atas bumi, disertai dengan seluruh anggota rombongannya. Sesudah itu, Raja Jin itu telah bertanyakan masalah lelaki itu. Lelaki itu pun menceritakan kisah anak darahnya yang telah diculik oleh seorang jin. Setelah mendengar cerita lelaki itu, Raja Jin itu pun memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian, telah dibawa ke hadapan Raja Jin itu, seorang jin lelaki dari negara Cina, bersama-sama dengan anak darah manusia yang telah diculiknya. Raja Jin itu telah bertanya, "Kenapakah engkau sambar anak darah manusia ini? Tidakkah engkau tahu yang dia ini berada di bawah naungan Al-Qutub?" Jin lelaki dari negara Cina itu telah mengatakan, bahwa dia telah jatuh cinta kepada anak darah manusia itu. Raja Jin itu pula telah memerintahkan agar dipulangkan perawan itu kepada bapaknya, dan jin dari negara Cina itu pula telah dikenakan hukuman pancung kepala. Lelaki itu pun mengatakan rasa takjubnya dengan segala perbuatan Raja Jin itu, yang sangat patuh kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Raja Jin itu berkata pula, "Sudah tentu, karena Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani bisa melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat. Dan mereka semua sedang berada di sejauh-jauh tempat di atas bumi, karena telah lari dari sebab kehebatannya. Allah Ta'ala telah menjadikan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani bukan saja Al-Qutub bagi umat manusia, bahkan juga kepada seluruh bangsa jin." Diriwayatkan, pada zaman Syekh Abdul Qadir, ada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Ia minta pertolongan kepada rekan-rekannya sesama wali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ia dapat diangkat kembali mendapatkan pangkat kewaliannya. Wali rekannya itu berkata, "Saya sudah berusaha berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat diangkat kembali pangkat kewalianmu. Bahkan menurut anggapan saya, persoalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya dianjurkan sebaiknya meminta pertolongan dan syafaat Syekh Abdul Qadir, supaya beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat dikembalikan pangkat kewalianmu itu." Kemudian Syekh Abdul Qadir dapat menerima usulan mereka, lalu beliau berdoa, sementara itu datanglah sabda Allah. Sudah banyak para wali yang berdoa, dan mereka telah mohon supaya dikembalikan lagi pangkat seorang wali yang sudah dicopot itu. Untuk hal ini, kamu jangan minta syafaat baginya. Mendengar sabda itu, Syekh Abdul Qadir lalu mengambil sajadahnya, dan berangkat menuju suatu lapangan. Pada waktu beliau akan melangkahkan kaki, terdengar ada yang memanggil dari alam gaib. "Wahai Gutsul Adom Abdul Qadir, bagi orang itu dan 1000 orang yang senasib dengan dia, aku ampuni dosanya." Dan langkah kaki yang kedua terdengar lagi suara yang bersabda, "Bagi orang itu dan 2000 orang yang senasib dengan dia." Dan pada waktu akan memijakkan langkah kaki yang ketiga kembali terdengar, "Bagi dia dan 3000 orang yang senasib dengan dia, dosanya kuampuni, disebabkan karena pangkat kewalianmu dan kedudukanmu." Syekh mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas anugerah yang telah diterima. Berkat karomah dan syafaat Syekh, wali yang dilepas pangkatnya itu dapat diterima kembali. Pada 3 hari bulan Safar, kami berada di sisi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani pada waktu itu. Asy-Syaikh sedang mengambil wudhu dan memakai sepasang terompah. Setelah selesai menunaikan sholat 2 rakaat, tiba-tiba beliau meloncat, dan melemparkan salah satu dari terompah-terompah itu dengan sekuat tenaga, sampai tak nampak lagi oleh mata. Selepas itu, beliau meloncat sekali lagi, lalu melemparkan terompah yang satu lagi. Kami yang berada di situ, telah melihat dengan ketakjubannya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menanyakan maksud semua itu. 23 hari kemudian, sebuah kafilah telah datang untuk bersilaturahmi kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka, yakni para anggota kafilah itu, telah membawa hadiah-hadiah untuk beliau, termasuk baju, emas, dan perak. Dan yang anehnya, terdapat juga sepasang terompah.
Apabila kami amat-amati, kami lihat terompah itu adalah terompah yang dahulu pernah dipakai oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Kami pun bertanya kepada ahli-ahli kafilah itu, dari manakah datangnya sepasang terompah itu. Dan beginilah cerita penuturan mereka. Pada 3 hari bulan Safar yang lalu, ketika kami sedang di dalam satu perjalanan, kami telah diserang oleh satu kumpulan perompak. Mereka telah merampas semua barang-barang kami, dan telah membawa barang-barang yang mereka rampas itu ke satu lembah, untuk dibagi-bagikan di antara mereka. Kami pun berbincang sesama teman sendiri, dan telah mencapai satu keputusan. Kami lalu bertawasul menyeru nama Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, agar beliau menolong kami. Kami juga telah bernazar apabila kami sudah selamat, kami akan memberi beliau beberapa hadiah. Tiba-tiba, kami terdengar satu jeritan yang amat kuat, sehingga menggemparkan lembah itu. Dan kami semua melihat di udara, ada satu benda yang sedang melayang dengan sangat cepat sekali. Beberapa waktu kemudian, terdengar satu lagi bunyi yang sama, dan kami melihat satu lagi benda seperti tadi, yang melayang ke arah yang sama. Selepas itu, kami telah melihat perompak-perompak itu berlari tunggang langgang, dari tempat mereka tadi yang sedang membagi-bagikan harta rampasan itu. Dan mereka juga meminta kami mengambil balik harta kami, karena mereka telah ditimpa satu musibah. Kami semua kemudian pergi ke tempat itu. Di sana kami melihat kedua orang pemimpin perompak itu telah mati, dan di sisi mereka pula, ada sepasang terompah, dan inilah terompah-terompah itu. Pada mulanya, aku memang tidak suka kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun aku merupakan seorang saudagar yang paling kaya di kota Baghdad waktu itu, aku tidak pernah merasa tenteram, ataupun berpuas hati. Pada suatu hari, aku sedang pergi menunaikan sholat Jumat. Ketika itu, aku tidak mempercayai tentang cerita-cerita karomah yang dikaitkan pada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Sesampainya aku di masjid itu, aku dapati beliau telah ramai dengan jamaah. Aku mencari tempat yang tidak terlalu ramai, dan kudapati betul-betul di hadapan mimbar. Dikala itu, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani baru saja mulai untuk khutbah Jumat. Ada beberapa perkara yang disentuh oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, yang saat itu telah menyinggung perasaanku. Tak lama kemudian, tiba-tiba aku serasa ingin buang air besar. Untuk keluar dari masjid itu memang sukar, dan agak mustahil. Di samping itu, aku dihantui perasaan gelisah dan malu, takut-takut aku buang air besar di sana, di depan orang banyak. Pada saat itu, kemarahanku terhadap Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani pun bertambah dan memuncak. Tak lama kemudian Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani telah turun dari atas mimbar itu, dan dia telah berdiri di hadapanku. Sambil beliau terus memberikan khutbah, beliau lalu menutup tubuhku dengan jubahnya. Namun anehnya, tiba-tiba aku sedang berada di satu tempat yang lain, yakni di satu lembah hijau yang pemandangannya sangat indah. Aku melihat sebuah anak sungai sedang mengalir perlahan di situ, dan keadaan sekelilingnya sunyi sepi, tanpa kehadiran seorang pun manusia. Aku kemudian pergi untuk membuang hajat. Setelah selesai, aku kemudian mengambil wudhu. Ketika aku sedang berniat untuk pergi sholat, tiba-tiba diriku telah berada di tempat semula, di bawah jubah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia kemudian mengangkat jubahnya, dan menaiki kembali tangga mimbar itu. Aku sungguh-sungguh merasa terkejut. Bukan karena perutku sudah merasa lega, tetapi juga keadaan hatiku. Segala perasaan marahku, ketidakpuasan hati, dan perasaan-perasaan jahat yang lain, semuanya telah hilang seketika. Selepas sholat Jumat berakhir, aku pun kembali pulang ke rumah. Di dalam perjalanan, aku menyadari bahwa kunci rumahku telah hilang. Dan aku pun memutuskan kembali ke masjid untuk mencarinya. Begitu lama aku mencari, tetapi tetap tidak aku temukan, sehingga terpaksa aku menyuruh tukang kunci untuk membuat kunci yang baru. Pada keesokan harinya, aku telah meninggalkan Baghdad dengan rombonganku, karena sebuah urusan perniagaan. 3 hari kemudian, kami melewati satu lembah yang sangat indah. Ketika di sana, seolah-olah ada satu kuasa ajaib, yang telah menarikku untuk pergi ke sebuah anak sungai. Saat itu barulah aku teringat, bahwa aku pernah pergi ke sana untuk buang air besar, beberapa hari sebelum itu. Aku kemudian mandi di anak sungai itu.
Ketika aku sedang mengambil jubahku, aku telah menemukan kembali kunciku, yang rupa-rupanya telah tertinggal, dan telah tersangkut pada sebatang dahan di situ. Setelah aku sampai di Baghdad, aku menemui Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kemudian memutuskan menjadi anak muridnya. Sungguh besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menunjukkan rahasia dan karomah para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendeta itu memiliki pengetahuan yang luas, tidak hanya mengetahui tradisi Yahudi dan Kristen, tetapi juga mengenai Islam. Ia pun mengetahui kitab suci Al-Quran, dan sangat menghargai Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, pendeta itu ingin masuk Islam. Hanya saja, ia masih meragukan satu hal, yaitu bahwa Miraj Nabi Muhammad SAW terjadi berikut raganya. Miraj itu terjadi ketika Nabi SAW diperjalankan dari Makkah ke Yerusalem dengan jasad dan ruh beliau. Kemudian beliau naik ke 7 lapis langit, serta menyaksikan banyak hal. Di sana beliau SAW melihat surga dan neraka, lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyampaikan 9.000 kata. Saat pulang dari perjalanan itu, kasur Nabi SAW belum mendingin, dan daun yang tersentuh dalam perjalanan belum berhenti bergoyang. Sang pendeta tidak menerima peristiwa Miraj itu dan segala yang disampaikan Nabi SAW, karena akalnya tidak dapat menerima fenomena serupa itu. Khalifah mengundang para bijak bestari dan para syekh untuk meyakinkan si pendeta, namun tak ada satupun yang mampu. Kemudian pada suatu sore, ia memohon kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk meyakinkan si pendeta mengenai kebenaran peristiwa Miraj Nabi Muhammad SAW. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang ke istana, si pendeta dan khalifah tengah bermain catur. Saat pendeta mengangkat sebuah bidak catur, tiba-tiba matanya beradu pandang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kemudian si pendeta memejamkan matanya. Ketika membuka mata, tiba-tiba ia berada di sebuah sungai, dan dihanyutkan oleh alirannya yang deras. Ia berteriak minta tolong, dan seorang penggembala pemuda lompat ke sungai menyelamatkannya. Ketika pemuda itu menyelamatkannya, ia sadar bahwa ia tidak berpakaian, dan dirinya telah berubah menjadi seorang wanita. Si penggembala menghormati, menjaga, dan melindunginya. Namun karena tak ada tempat yang ditujunya, si penggembala akhirnya menikahinya, dan bahkan dari pernikahan itu mereka sampai memiliki 3 orang anak. Pada suatu hari, saat si istri penggembala mencuci pakaian di sungai yang menghanyutkannya beberapa tahun silam, ia tergelincir dan jatuh ke air. Ketika sadar dan membuka mata, ia dapati dirinya masih duduk di hadapan khalifah, memegang bidak catur, dan masih bertatap pandang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berujar kepadanya, "Wahai pendeta yang malang, apakah saat ini engkau masih enggan mengakui?" Si pendeta yang masih ragu, dan menganggap apa yang dialaminya itu hanyalah mimpi. Sang pendeta itu pun mengelak, seraya menjawab, "Apa yang engkau maksudkan? Apakah engkau ingin berjumpa dengan anak dan suamimu?" Tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seraya membuka pintu. Ternyata, di depan pintu istana itu telah berdiri si penggembala dengan 3 orang anaknya. Mengalami runtutan kejadian itu, si pendeta langsung menyatakan keimanan, dan mengakui kebenaran Miraj Nabi SAW. Ia dan jamaahnya yang berjumlah sekitar 5.000 orang, mereka semua akhirnya masuk Islam melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diriwayatkan oleh Syekh Ali Ghartsani, yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata, "Aku bertanya kepada malaikat penjaga neraka, apakah ada sahabatku atau muridku di dalam neraka? Tidak ada seorang pun," jawab sang malaikat. "Demi keagungan Allah, hubunganku dengan para muridku bagaikan langit dan bumi. Jika para muridku tidak baik, sedangkan aku tidak, demi keagungan Allah, aku tidak akan mengangkat kakiku dari hadapan Allah di hari kiamat, hingga Dia memasukkan aku dan para muridku ke surga. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menyebut namamu, namun tidak mengambil bayar darimu? Apakah dia termasuk muridmu?" Tanya seseorang kepada beliau. Beliau kemudian menjawab, "Barang siapapun yang menyebut namaku, atau menisbatkan sesuatu kepadaku, maka Allah akan mengkategorikannya sebagai muridku, walaupun penyebutan dan penisbatan tersebut dilakukan dengan kebencian." Orang muslim yang lewat di depan pintu madrasahku,
maka ia akan diringankan Allah azab hari akhir. Demikian yang dikatakan Syekh Abdul Qadir. Kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau, dan berkata, "Wahai tuanku, tadi malam aku bertemu dengan ayahku yang sudah meninggal dalam mimpi, dan ia berkata kepadaku, bahwa dia sedang diazab di dalam kuburnya. Dia memintaku untuk menemui Anda, dan memintakan doa untuknya." "Pernahkah ayahmu lewat di depan pintu madrasahku?" tanya Syekh Abdul Qadir. "Ayahku pernah melihatnya wahai Syekh," jawabnya. Beberapa hari kemudian pria tersebut kembali menghadap sang Syekh, dan lalu berkata, "Wahai tuanku, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan ayahku, dan kali ini ia tertawa, memakai pakaian berwarna hijau, dan juga berkata kepadaku, azab kuburku telah diangkat, berkat berkah Syekh Abdul Qadir. Karena itu, hendaknya engkau selalu mengikutinya." Mendengar penuturan tersebut, Syekh Abdul Qadir lalu berkata, "Allah telah memberikan janjinya kepadaku, untuk meringankan azab setiap muslim yang lewat di depan pintu madrasahku." Demikianlah, para sejarawan bersepakat tentang sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai seorang waliullah, yang beliau memiliki banyak karomah. Mengenai hal ini pula, Syekh Muwafiquddin, penulis kitab Al-Mughni berkata, "Tidak kudengar dari siapapun yang bercerita tentang kekeramatan yang begitu banyak, sebagaimana cerita tentang kekeramatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Syekh Izzuddin bin Abdis Salam juga berkata, "Sesungguhnya tiada kekeramatan dari beberapa masyayikh atau guru, kecuali kekeramatan yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena karomah beliau itu mengalir secara estafet." Dalam suatu riwayat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar suara teriakan dari dalam sebuah kubur di pekuburan Bab Al-Azaj. Beliau berkata kepada si mayit, "Apakah engkau pernah berbayat kepadaku?" "Tidak," jawabnya. "Apakah engkau pernah menjadi makmumku?" tanya beliau. "Tidak," jawabnya. Beliau berkata, "Orang-orang yang berlebih-lebihan memang pantas mendapatkan kerugian." Setelah itu beliau menundukkan kepalanya sejenak. Dengan pancaran karisma yang luar biasa, beliau lalu mengangkat kepala, seraya berkata, "Malaikat berkata kepadaku, bahwa dia melihat wajahmu, dan berbaik sangka kepadamu. Dan dengan berkahmu, Allah telah merahmatinya." Setelah itu, beliau tidak lagi mendengar rintihan suara dari kubur tersebut. Dalam kitab Muntahob Jawahiril Qolaid diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir. Dia bermaksud ingin mohon doa restu dan karomah Syekh Abdul Qadir, agar ia segera dikaruniai seorang anak yang menjadi dambaan hati buah pelipur lara. Lalu Syekh melihat tulisannya di Lauhil Mahfudz, bahwasanya si perempuan itu tidak terdapat tulisan akan mempunyai anak. Di saat itu pula Syekh berdoa kepada Allah yang Maha Berkuasa, agar perempuan itu diberi 2 orang anak. Selesai beliau berdoa, terdengarlah sabda Allah Ta'ala, "Bukankah kamu sudah melihat di Lauhil Mahfudz, bahwa seorang anak pun tidak ada tulisannya bagi perempuan itu, dan sekarang malah kamu minta 2 orang anak?" Syekh Abdul Qadir lalu berkata lagi, "Ya Allah, saya mohon 3 anak." Dikala itu datanglah lagi sabda Allah Ta'ala, "Kamu sudah melihat di Lauhil Mahfudz ia tidak ada tulisannya seorang anak pun, dan kini malah kamu minta 3 anak." Syekh Abdul Qadir lalu berkata lagi, "Ya Allah, saya mohon 4 orang anak." Demikian seterusnya permohonan Syekh bertambah meningkat, sampai pada permohonan 7 orang anak. Pada waktu sampai batas 7 orang anak, datanglah sabda dari Allah Ta'ala, "Sekarang sudah cukup, jangan lebih dari 7, dan permohonan itu kuterima." Atas anugerah karunia yang besar itu, beliau lalu bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Qadir mencomot segumpal tanah, dan sedikit dari tanah itu diberikan kepada si tamu perempuan. Dengan mengharap barokahnya, lalu perempuan itu membuat liontin mata kalung dari tanah itu, yang dilapisinya dengan perak. Beberapa hari kemudian perempuan itu hamil, dan sampai masa 9 bulan ia melahirkan bayi kembar Siam 7 bayi laki-laki, dan semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Kian hari bayi itu menjadi besar dan meningkat menjadi anak-anak dewasa. Beberapa tahun kemudian, keyakinan perempuan itu menjadi berubah. Tercetus dalam bisikan hati perempuan itu prasangka buruk terhadap Syekh Abdul Qadir. Ia berkata dalam batin, sambil memegang perhiasan liontin mata kalung yang dipakai,
Untuk apa gunanya tanah ini tiap hari selalu bergantung di bawah leherku? Bukankah sekarang aku sudah punya anak, dan untuk apa lagi kalung ini kupakai? Kalung ini sudah tidak ada gunanya." Seusai ia berkata dalam hati nuraninya, dengan spontanitas ketujuh anaknya itu mati. Melihat kejadian yang tidak terduga itu, segera perempuan itu berangkat menghadap Syekh Abdul Qadir, sambil menangis terseduh-seduh. Si perempuan tersebut kemudian bertobat mohon ampunannya, karena jauh sebelumnya sudah berprasangka buruk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menerima pengaduan dan keluhan itu, Syekh Abdul Qadir lalu berkata, "Sekarang juga kamu cepat pulang, dan apa yang menjadi niat dan harapanmu itu akan dikabulkan Allah Ta'ala." Setibanya di rumah dengan penuh cemas, ternyata ketujuh anaknya yang sudah mati, semuanya dilihatnya hidup kembali. Seiring dengan semakin meluasnya pengaruh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke seluruh dunia, banyak murid beliau meraih kedudukan penting, dan banyak penguasa menjadi muridnya. Ia menugaskan sebagian muridnya untuk menjadi wakilnya sesuai dengan kemampuan, kualitas batin, dan tingkatan ruhaninya masing-masing. Sebagian mereka diangkat sebagai guru ruhani, dan sebagian lainnya menjadi hakim. Bahkan, tidak sedikit yang diangkat sebagai gubernur dan raja. Dikisahkan, bahwa ada seorang pembantu fakir di rumah Syekh Abdul Qadir, dan dia telah mengabdi selama 40 tahun. Selama itu, ia telah menyaksikan beberapa murid yang jauh lebih muda darinya, dan belum lama mengabdi, telah ditunjuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menempati jabatan penting. Suatu hari, ia memberanikan diri menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan mengajukan permohonan. Ia telah mengabdi kepada Syekh selama bertahun-tahun, dan kini usianya semakin tua, mengapa ia belum juga ditunjuk untuk menempati pos penting, seperti halnya murid-murid yang lain. Belum lagi ia tuntas menyampaikan maksudnya, tiba-tiba satu utusan dari India datang. Kedatangan mereka dengan maksud, ingin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menunjuk seorang maharaja bagi kerajaan mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menatap pembantunya itu, dan berkata, "Apakah engkau menyukai jabatan ini? Apakah engkau memenuhi syarat?" tanya Syekh Abdul Qadir. Mendengar pertanyaan dari Syekh Abdul Qadir, sang pelayan itu mengangguk kegirangan. Ketika para utusan itu keluar rumah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata kepada pembantunya, "Aku akan mengangkatmu sebagai raja di sana, namun dengan syarat, kau harus berjanji untuk memberikan kepadaku separuh dari keuntungan dan kekayaan yang kau peroleh selama berkuasa." Mengetahui syarat yang diterimanya, tentu saja pelayan itu menyanggupinya, dan dirinya diizinkan kembali menjalankan tugasnya sebagai pelayan. Diketahui, pelayan tua itu bekerja di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai juru masak. Pada hari itu, ia harus mengaduk hidangan yang akan disajikan. Setelah berbicara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ia kembali lagi ke dapur, untuk mengaduk makanan itu di sebuah kuali raksasa dengan sendok kayu. Di tengah pekerjaan itu, ia dipanggil untuk pergi bersama para utusan itu ke India sebagai raja mereka. Singkat cerita, di negeri itu ia kemudian dinobatkan sebagai raja. Ia dapatkan kekayaan berlimpah, ia bangun banyak istana untuk dirinya sendiri, ia menikah, dan punya seorang anak laki-laki. Ia sepenuhnya telah melupakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan janji yang telah diucapkannya. Pada suatu hari, ia menerima pesan yang mengejutkan, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan datang mengunjunginya. Ia pun bersiap-siap menyambut kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah upacara, prosesi dan pesta yang megah, mereka berbincang berdua. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kesepakatan mereka, yaitu bahwa ia harus memberikan separuh hasil, dari semua keuntungan yang dikumpulkannya selama berkuasa. Maharaja itu pun jengkel, ketika diingatkan akan janjinya. Kendati demikian, ia berjanji esok lusa ia akan menyerahkan separuh dari semua kekayaannya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Keserakahan yang bertambah seiring bertambahnya kekayaan, tak membiarkannya membuat daftar kekayaan dengan jujur. Tepat pada hari yang direncanakan, ia membawa daftar kekayaannya itu, yang kemudian menyerahkannya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Meski daftar itu mencantumkan banyak istana dan kekayaan, semua itu hanyalah sebagian kecil dari kekayaan yang sesungguhnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tampak puas dengan bagian yang diperolehnya.
Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Kudengar engkau juga memiliki seorang anak laki-laki," ucap Syekh Abdul Qadir. "Iya, namun sayangnya cuma seorang." "Sekiranya ada dua, tentu akan kuberikan salah seorangnya kepadamu," jawab Maharaja. "Tidak apa-apa, bawalah anak itu, kita tetap dapat membaginya," tukas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Anak itu kemudian dibawa di hadapan mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghunus pedangnya yang tajam, tepat di atas bagian tengah kepala anak itu. "Engkau akan mendapatkan separuhnya, dan separuhnya lagi menjadi bagianku," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sang ayah yang ketakutan, seketika menghunus belatinya, dan kemudian ditusukkan ke dada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saat itu, ia melakukannya dengan mata terpejam. Ketika membuka matanya, ternyata ia sedang mengaduk makanan di kuali besar dengan sendok kayu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian menatapnya, dan berkata, "Seperti kau lihat sendiri, engkau belum siap menjadi wakilku. Engkau belum memberikan segalanya kepadaku, termasuk dirimu sendiri." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengalami musim paceklik di Baghdad. Saat itu, ulama yang menganut madhab Imam Ahmad ini sampai memakan sisa-sisa makanan di tempat sampah. Dalam keadaan yang sangat lapar, beliau keluar untuk mencari makanan. Namun setiap sampai ke tempat sampah, selalu ada orang lain yang mendahuluinya. Jika Syekh Abdul Qadir Jailani melihat orang-orang fakir berebut di tempat sampah, maka beliau memilih meninggalkan tempat itu. Dan hal itu terus berlaku saat menemui tempat pembuangan, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya tidak memperoleh makanan. Beliau akhirnya berjalan hingga sampai di Masjid Yasin di Baghdad, karena sudah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan karena lapar, dan memilih duduk di dekat masjid tersebut. Di saat yang sama, datanglah seorang pemuda ke masjid dengan membawa roti. Dia kemudian duduk, dan mulai memakan roti yang dibawanya. Karena rasa lapar yang menusuk, setiap kali pemuda itu mengambil suapan, maka mulut Syekh Abdul Qadir Jailani juga ikut membuka, meski beliau terus berusaha menahannya. Akhirnya pemuda itu pun menyadarinya, lalu menoleh ke arah Syekh Abdul Qadir Jailani, seraya mengatakan, "Bismillah ya Syekh." Dengan maksud, ia ingin memberi suapan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani menolak, namun pemuda itu terus-menerus memaksa, hingga akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani memakan sedikit dari apa yang diberikan. Setelah itu si pemuda pun bertanya, "Siapakah engkau? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau?" Syekh Abdul Qadir Jailani pun menjawab, "Saya pencari ilmu dari negeri Jilan." Si pemuda pun membalas, "Saya juga berasal dari Jilan." "Apakah engkau mengenal seorang pemuda dari Jilan, yang namanya Abdul Qadir, cucu dari Abu Abdullah As-Sumai seorang yang ahli zuhud?" Syekh Abdul Qadir lalu menjawab, "Yang kamu tanyakan itu adalah saya." Mendengar jawaban itu si pemuda pun terperangah. "Demi Allah, saya sampai di Baghdad dengan sisa-sisa uang yang saya memiliki, dan saya telah mencari-cari di mana keberadaanmu, namun tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Sampai akhirnya uang saya habis, hingga selama 3 hari ini saya tidak makan. Dengan terpaksa, saya menggunakan uang yang dititipkan untukmu untuk membeli roti ini. Makanlah, sesungguhnya ini adalah milikmu." Syekh Abdul Qadir Jailani pun bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Pemuda itu pun menjelaskan, bahwa ibu Syekh Abdul Qadir Jailani telah menitipkan kepadanya 9 dinar, untuk disampaikan kepada anaknya yang bernama Abdul Qadir Jailani. Dan uang itu pun sudah berkurang untuk dibelikan roti. Syekh Abdul Qadir Jailani pun merelakannya, dan memberikan kepada pemuda itu sisa roti, serta sebagian dinar miliknya. Kisah ini dinukil dari kitab Zail Tobaqot Al-Hanabilah, karya Syekh Ibnu Abi Ya'la Al-Hanbali. Meski menolak untuk meminta-minta, Syekh Abdul Qadir Jailani tetap memperoleh rezeki, bahkan di saat yang sama beliau malah memberikan sedekah kepada orang lain. Diriwayatkan, pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang, dan acaranya dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan, agar kiranya Syekh berbuka puasa di rumahnya. Pada saat itu mereka tidak mengetahui, bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh Abdul Qadir,
untuk berbuka puasa di rumahnya pada waktu yang bersamaan. Tibalah waktunya berbuka puasa, dan Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumah beliau. Namun anehnya, pada waktu itu pula rumah ke-70 muridnya itu masing-masing dikunjunginya, dan beliau berbuka puasa di sana, tepat dalam waktu yang bersamaan. Peristiwa ini terjadi di kota Baghdad, dan sudah masyhur terkenal di kalangan masyarakat, serta sudah menjadi buah bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan dan pertemuan. Diriwayatkan, di kota Baghdad ada seorang wanita yang ahli ibadah, yang di kemudian hari menjadi murid dari Syekh Abdul Qadir. Pada saat yang bersamaan, terdapat seorang lelaki fasik, hidung belang, dan tunasusila. Lelaki tadi menaruh cinta dan mengharap kepada wanita itu, namun cintanya tidak dibalas, sehingga cintanya bertepuk sebelah tangan. Si lelaki jahat itu berusaha mencari jalan untuk melaksanakan niat jahatnya itu. Pada suatu hari, wanita itu berangkat menuju sebuah gua di suatu gunung, untuk berholwat atau beruslah, yakni mengasingkan diri dengan tujuan ibadah. Tidak diketahui sebelumnya, bahwa ia sedang diintai dan diikuti dari belakang, oleh si lelaki perayu wanita itu. Ketika wanita itu tiba dan akan masuk ke dalam gua, si lelaki jahat itu berusaha dengan sekuat tenaga akan masuk ke dalam gua, dan berniat berbuat jahat wanita itu. Sebaliknya, sang wanita berusaha menghindar dari nafsu angkara murka kejahatan si lelaki itu, sambil berteriak-teriak memanggil-manggil nama Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Sakolein, ya Gud Salah Adom, ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya. Demikian ratap wanita ketika bertawasul dan beristighotsah minta pertolongan. Pada waktu yang bersamaan, Syekh Abdul Qadir sedang mengambil air wudhu, untuk melaksanakan sholat di madrasahnya, lalu dilepaslah sandal bakiaknya. Sepasang bakiak itu dipegang Syekh Abdul Qadir, lalu dilemparkan ke arah gua, dan tepat sekali mengenai sasaran kepala lelaki jahat itu. Walhasil, lemparan sandal Syekh Abdul Qadir dari jarak yang sangat jauh, berhasil melumpuhkan laki-laki jahat itu, yang saat itu hendak akan melakukan aksinya. Bertubi-tubi sepasang bakiak memukul tubuh lelaki itu, dan menamparnya dengan pukulan-pukulan yang mematikan. Dan seketika itu juga ia mati. Sang wanita segera mengambil sepasang bakiak milik Syekh, gurunya. Kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya, lalu bakiak itu diserahkan sambil melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada Syekh dan juga kepada halayak yang mengerumuninya. Diriwayatkan dari Syekh Umar, beliau berkata, "Aku suatu kali mendengar tuan kami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita. Keadaan ruhani atau ahwal, pernah datang kepadaku tanpa terduga sama sekali. Pada awal masa-masa aku melakukan pengembaraan, dan berada di padang tandus di wilayah Baghdad, aku berlari melewati jarak kira-kira 1 jam perjalanan, dan aku benar-benar tidak sadar bahwa aku sedang berlari. Saat aku kembali dalam kesadaranku yang normal, aku mendapati diriku sampai di kawasan Shastar, di mana jarak tersebut dengan Baghdad kira-kira sekitar 12 hari perjalanan. Ketika sampai di sana, aku berdiri dan melihat-lihat sekeliling, lalu seorang wanita datang kepadaku sambil berkata, 'Apakah yang kamu alami itu membuatmu terkejut dan heran? Padahal kamu tidak lain adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.' Pada suatu hari, ketika Asy-Syaikh sedang mengajar murid-muridnya di dalam sebuah majelis, seekor burung telah terbang di udara di atas majelis itu sambil mengeluarkan satu bunyi yang telah mengganggu majelis itu. Maka Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, 'Wahai angin, ambil kepala burung itu.' Seketika itu juga, burung itu telah jatuh ke atas majelis itu, dalam keadaan kepalanya telah terputus dari badannya. Setelah melihat keadaan burung itu, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani pun turun dari kursi tingginya, dan mengambil badan burung itu, lalu disambungkannya lagi kepala burung itu ke badannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani telah berkata, 'Bismillahirrohmanirrohim.' Dengan serta-merta, burung itu telah hidup kembali dan terus terbang dari tangan Asy-Syaikh. Maka takjublah para hadirin di majelis itu, karena melihat kebesaran Allah yang telah ditunjukkannya melalui tangan Asy-Syaikh. Tertulis dalam riwayat, bahwa Syekh Abul Hafash menyatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani biasa melayang di udara, dan berkata, 'Matahari tidak pernah terbit, tanpa mengucapkan salam kepadaku. Demi kemuliaan dan murka Allah, aku melihat semua manusia yang baik maupun yang jahat, mataku tertuju pada Lauhul Mahfudz.
Berkali-kali aku menyelam ke samudera ilmu dan kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akulah kebaikan murni Allah kepada manusia, dan utusan khusus kakekku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akulah khalifah beliau di bumi. Syekh Abu Futub Muhammad Al-Baghdadi meriwayatkan bahwa suatu ketika Syekh Abu Said Abdullah Al-Asjai datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengatakan bahwa putrinya yang berusia 16 tahun, "Fatimah putriku yang aku sayangi, kemarin naik ke tingkat rumah, namun tapi tiba-tiba dia lenyap dari sana." Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar hal ini, beliau menghiburnya dan mengatakan kepadanya agar tidak perlu khawatir. Sang Wali Agung kemudian memerintahkan dia untuk pergi ke sebuah hutan pada malam hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa di dalam hutan dia akan melihat banyak gundukan pasir. Dia harus duduk di gundukan pasir ke-6 yang dilewatinya, dan harus membuat sebuah garis lingkaran di sekeliling dirinya, sambil berkata, "Bismillah," dan kemudian berkata, "Abdul Qadir." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu berkata, "Menjelang sepertiga malam terakhir, engkau akan melihat pasukan jin berlalu. Mereka tampak sangat mengerikan dan ganas, tetapi engkau tak perlu takut, engkau harus tetap duduk dan menunggu." Tepat pada saat cahaya matahari pertama tampak, Raja Jin yang paling berkuasa akan lewat, dan dia akan menghampirimu, lalu menanyakan permasalahanmu. Jelaskanlah permasalahanmu kepadanya, dan katakan bahwa aku yang mengutusmu. Beritahukan kepada Raja Jin itu tentang putrimu yang hilang. Syekh Muhammad Al-Baghdadi berkata, "Aku mengerjakan apa yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani perintahkan. Aku duduk di gundukan pasir tersebut dan menunggu. Setelah beberapa waktu, aku melihat pasukan jin dalam rupa-rupa yang mengerikan melintas. Mereka sangat marah kepadaku, karena aku duduk di tengah-tengah jalannya, namun mereka tetap berlalu tanpa mengucap sepatah kata pun, karena mereka tidak berani memasuki garis lingkaran tersebut. Pada waktu fajar, sang Raja Jin pun melintas, lalu menanyakan permasalahanku. Ketika aku mengatakan bahwa yang mengutusku adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka dia segera turun dari kudanya, dan berdiri dengan penuh hormat mendengarkan perkataanku, lalu dia mengutus para jin untuk mencari jin yang telah menculik putriku. Akhirnya putriku pun kembali, dan jin yang telah menculik putriku itu telah dihukum oleh sang Raja Jin." Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan-jalan dengan beberapa muridnya di padang pasir. Waktu itu hari sangat panas, dan mereka sedang berpuasa. Oleh karena itu, mereka merasa letih dan dahaga. Tiba-tiba terlihat sekumpulan awan muncul, yang melindungi mereka dari panas terik matahari. Setelah itu, sebatang pohon kurma dan sebuah kolam air muncul di hadapan mereka. Ketika melihat hal tersebut, mereka menjadi terpesona. Kemudian satu cahaya besar berkilauan muncul dari celah awan yang ada di hadapan mereka, dan terdengaranlah satu suara dari dalamnya yang telah berkata, "Wahai Abdul Qadir, akulah Tuhanmu. Makan dan minumlah, karena pada hari ini telah aku halalkan untuk engkau, apa yang telah aku haramkan untuk orang-orang lain." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun melihat ke arah cahaya itu, dan berkata, "Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk." Tiba-tiba, cahaya, pohon kurma, dan kolam air, semuanya itu hilang dari pandangan mata. Maka kelihatanlah iblis di hadapan mereka dengan bentuk rupanya yang asli. Iblis bertanya, "Bagaimanakah engkau dapat mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah aku?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Syariat itu sudah sempurna, dan tidak akan berubah sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah yang haram kepada yang halal, walaupun untuk orang-orang yang menjadi pilihannya, atau bagi para walinya." Maka iblis pun berkata lagi untuk menguji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Dengan cara ini, aku telah mampu menipu 70 kaum dari golongan asalikin, yakni orang-orang yang menempuh jalan kerohanian, dan ilmu yang engkau miliki lebih luas daripada ilmu mereka. Apakah hanya ini jumlah pengikutmu? Sudah sepatutnya semua penduduk bumi ini menjadi pengikutmu, karena ilmumu menyamai ilmu para nabi." Tatkala mendengar pujian dari iblis, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu menjawab, "Aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui, dari engkau. Bukanlah karena ilmuku aku terselamat,
tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pengatur sekalian alam. Pada suatu hari, istri-istri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertemu dengannya, dan berkata, "Wahai suami kami yang terhormat, anak lelaki kecil kita telah meninggal dunia, namun kami semua tidak melihat engkau meneteskan air mata walau setetes pun, dan tidak pula engkau menunjukkan tanda kesedihan. Tidakkah engkau menyimpan rasa belas kasihan terhadap anak lelaki kita, yang merupakan sebagian darah daging kekanda sendiri? Kami semua sedang dirundung kesedihan, namun engkau masih juga meneruskan pekerjaan seperti biasa, seolah-olah tiada sesuatu pun yang telah berlaku. Engkau adalah pemimpin dan pelindung kami di dunia dan di akhirat. Tetapi jika hatimu telah menjadi keras, sehingga tidak lagi menyimpan rasa belas kasihan, bagaimana kami dapat bergantung kepada engkau di hari pembalasan kelak?" Mendengar ucapan dari istrinya, maka berkatalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai istri-istriku yang tercinta, janganlah kamu semua menyangka hatiku ini keras. Aku menyimpan rasa belas kasihan di hatiku terhadap seluruh makhluk, sampai terhadap orang-orang kafir pun, dan juga terhadap anjing-anjing yang menggigitku. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anjing-anjing itu berhenti menggigit, bukan karena aku takut digigit, tetapi aku takut nanti manusia lain akan melontar anjing-anjing itu dengan batu. Tidakkah kamu mengetahui bahwa aku mewarisi sifat belas kasihan Rasulullah SAW, yang telah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat untuk sekalian alam?" Maka wanita-wanita itu kemudian berkata pula, "Kalau benar engkau mempunyai rasa belas kasihan terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada anjing-anjing yang menggigitmu, kenapa engkau tidak menunjukkan rasa sedih atas kehilangan anak lelaki kita yang telah meninggal ini?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian menjawab, "Wahai istri-istriku yang sedang berduka cita, kamu semua menangis, karena kamu semua merasa telah berpisah dengan anak lelaki kita yang kalian semua sayangi. Akan tetapi, aku sentiasa bersama dengan orang-orang yang aku sayangi. Kamu semua telah melihat anak lelaki kita di dalam satu ilusi yang disebut dunia. Kini dia telah meninggalkannya, lalu berpindah ke satu tempat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah satu ilusi saja. Memang dunia ini adalah satu ilusi, untuk mereka yang sedang terlena. Tetapi aku tidak terlena, sebab aku melihat dan waspada. Aku telah melihat anak lelaki kita sedang berada di dalam bulatan masa, dan kini dia telah keluar darinya. Namun aku masih dapat melihatnya, dan dia kini berada di sisiku. Dia sedang bermain-main di sekelilingku, sebagaimana yang pernah dia lakukan pada masa dahulu. Sesungguhnya, jika seseorang itu dapat melihat kebenaran melalui mata hatinya, sama dengan yang dilihatnya masih hidup ataupun sudah mati, maka kebenaran itu tetap tidak akan hilang." Pada hari ketiga bulan Safar, tahun burung 555, kami duduk di hadapan guru kami, Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, di madrasahnya. Ia berdiri lalu mengenakan sepasang bakia atau sandal kayu, kemudian dan mengambil wudhu. Pada saat itu beliau mengucapkan dua doa dan berteriak keras, sambil melemparkan sebelah bakiaknya ke udara. Selanjutnya bakiak itu pun lenyap. Dengan teriakan yang selanjutnya, guru melemparkan bakiak yang satunya lagi ke udara, dan benda ini pun lenyap dari penglihatan kami. Tak seorang pun yang hadir di situ berani bertanya kepadanya, tentang peristiwa yang di luar kebiasaan beliau itu. 30 hari setelah kejadian tersebut, sebuah kafilah tiba di Baghdad dari timur. Para anggotanya mengatakan bahwa mereka berkeinginan memberi hadiah kepada guru. Lalu kami menyampaikannya dengan guru, dan ia mengizinkan kami untuk menerima hadiah itu. Adapun hadiah yang diberikan para anggota kafilah itu berupa sutra dan pakaian lainnya, serta sepasang sandal, yang serupa dengan sandal yang ia lemparkan tempo hari. Kemudian kafilah tersebut bercerita. Pada hari ketiga bulan Safar, bertepatan dengan hari Senin, ketika kami sedang berjalan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada serangan dari para perampok Arab di bawah dua pimpinannya. Para perampok itu membunuh beberapa anggota rombongan kami, dan merampas barang-barang kami. Kemudian mereka segera masuk ke hutan untuk membagi hasil jarahannya. Dan kami yang selamat lalu berkumpul di tepi hutan itu. Pada saat itu, kami teringat untuk memohon pertolongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atas bencana yang menimpa kami.
Karena setelah peristiwa itu, kami semua kehilangan arah dan tujuan untuk melanjutkan perjalanan. Kami juga bernadzar, memutuskan akan memberikan hadiah kepadanya sebagai tanda terima kasih, apabila setidaknya kami tiba di Baghdad dengan selamat, suatu hal yang tidak mungkin apabila melihat situasi yang terjadi. Setelah kami membuat keputusan itu, tiba-tiba kami dikejutkan oleh suatu suara, 2 kali teriakan yang bergema menembus hutan itu. Kami menduga bahwa gerombolan perampok itu telah diserang kelompok lainnya, dan setelah itu mungkin terjadi perkelahian. Namun tiba-tiba sebagian anggota perampok itu datang kepada kami, dan mengatakan bahwa sesuatu hal buruk telah menimpa mereka. Sehingga, mereka memohon kami untuk menerima kembali perbekalan kami. Kami kemudian berjalan menuju tempat para perampok tadi, dan mengumpulkan barang dagangan kami yang dijarahnya. Di sana kami menemukan kedua pemimpin mereka tewas tergeletak, dengan sepasang bakiak berada di dekat kepala mereka. Menurut kami, setelah merasakan bencana yang menimpa para kafilah, dan didorong hasrat untuk menolongnya, pastilah guru telah mencoba melemparkan sandalnya dengan cara tertentu, sehingga bisa melumpuhkan kedua gembong perampok itu, yang akhirnya para anggotanya mengaku bersalah. Al-Hattab, pembantu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, suatu hari, ketika Syekh sedang memberikan ceramah, beliau tiba-tiba naik beberapa langkah ke angkasa, dan beliau lalu berkata, "Wahai Israel, berhentilah, dan dengarkan kata-kata Sang Muhammad." Kemudian beliau kembali ke tempat duduknya semula. Ketika beliau diminta untuk menjelaskan kejadian tersebut, beliau menjawab, "Abu Al-Abbas, Al-Hidir, ia berada di atas sana. Tadi ia sedang melintasi majelis kita ini, maka aku memintanya berhenti, dan berkata kepadanya, apa saja yang aku dakwahkan kepada kalian semua." Para ulama meriwayatkan, pernah terjadi wabah penyakit taun atau kolera pada zaman Syekh Abdul Qadir, sehingga ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Maka berduyun-duyunlah masyarakat datang minta pertolongan kepada Syekh Abdul Qadir, dan beliau kemudian mengumumkan kepada masyarakat, "Barang siapa yang memakan rerumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, maka Allah akan menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat. Karena terlalu banyak orang yang sakit, dan rerumputan sebagai obat penangkal itu tidak cukup, bahkan malah sudah habis." Lalu Syekh Abdul Qadir mengumumkan lagi, "Barang siapa yang meminum air madrasahku, maka ia akan disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit, mereka beramai-ramai minum air yang ada di sekitar madrasah Syekh Abdul Qadir. Dan seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali, dan sehat walafiat seperti sedia kala, serta penyakit taun yang mengganas segera lenyap. Diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia mengantarkan anaknya berguru pada Syekh Abdul Qadir, untuk mempelajari ilmu suluk. Syekh Abdul Qadir memerintahkan agar si anak harus belajar dengan tekun, mengikuti cara-cara orang salaf, dan ditempatkan di ruang holwat. Beberapa bulan kemudian, si ibu selaku orang tua murid datang menengok anaknya, dan dilihat tubuh anaknya itu menjadi kurus. Dilihatnya, nampak makan anaknya hanya roti kering dan gandum. Si ibu kemudian masuk ke ruangan Syekh Abdul Qadir, dan melihat di hadapannya tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu itu berkata, "Menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak. Sedangkan anak saya badannya kurus, karena makanannya hanya bubur gandum dan roti kering. Untuk hal itu, apa maknanya, sehingga ada perbedaan?" Mendengar pertanyaan itu, lalu Syekh meletakkan tangannya di atas tulang belulang ayam, sambil berkata, "Berdirilah dengan izin Allah, Tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur." Subhanallah, lalu berdirilah tulang belulang itu menjadi ayam kembali, bahkan bisa berkokok. Syekh Abdul Qadir berkata pula kepada orang tua anak itu, "Kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya asal yang halal." Ibu itu pun merasa malu kepada Syekh Abdul Qadir, dan mohon maaf karena telah berprasangka buruk kepadanya. Dengan keyakinan yang bulat, ibu itu menyerahkan anaknya kepada Syekh untuk dididik. Kisah keajaiban Syekh Abdul Qadir Jailani ini, diriwayatkan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Jubai. Bahwasannya beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata,
Aku suatu kali berjumpa dengan Rasulullah dalam penampakan ruhani sebelum waktu zuhur, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai anakku terkasih, mengapa engkau tidak berdakwah kepada manusia?" Maka aku menjawab, "Wahai ayahku yang terkasih, aku adalah seorang ajam, bukan orang Arab, lalu bagaimana aku bisa berkata-kata dengan fasih di tengah-tengah orang Baghdad, yang jelas mereka semua pandai berbahasa Arab." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sekarang, bukalah mulutmu." Maka aku membuka mulutku lebar-lebar, dan beliau meludahiku sebanyak 7 kali. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Kamu harus berdakwah kepada manusia sekarang. Ajaklah mereka menuju jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik." Aku kemudian menunaikan sholat zuhur, dan kemudian aku duduk, dan setelah itu hendak berceramah, namun aku masih kehilangan kata-kataku. Kemudian aku melihat penampakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan beliau berkata, "Bukalah mulutmu." Aku pun lalu membuka mulutku, dan beliau meludahiku sebanyak 6 kali. Lalu aku bertanya kepada beliau, "Kenapa engkau tidak meludahiku sebanyak 7 kali, seperti halnya Rasulullah melakukannya?" Beliau kemudian menjawab, "Hal itu aku lakukan, sebagai bentuk ada penghormatanku kepada Rasulullah." Dan setelah mengucapkan kata-kata itu, beliau kemudian pergi. Kisah kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani ini diriwayatkan oleh Syekh Utsman As-Sirafani. Beliau berkata, "Aku suatu kali mendengar tuan kita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, aku pernah bermukim sendirian di sebuah kawasan gersang. Setiap hari dan setiap malam setan-setan sering datang kepadaku, berbaris-baris dalam wujud manusia jadi-jadian yang membawa berbagai macam senjata, serta memikul berbagai benda yang berbunyi sangat keras. Mereka terlibat perkelahian denganku, dan melempariku dengan bola api. Saat menghadapi keadaan seperti itu, aku mendapati di dalam hatiku suatu rasa tentram, yang sulit terucapkan dengan kata-kata. Aku mendengar suara dalam hatiku yang berkata, 'Berdirilah, dan seranglah mereka wahai Abdul Qadir Al-Jailani, karena kami selalu siap menambah kekuatanmu, dan kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka.' Dan saat aku melemparkan satu serangan kepada para setan-setan itu, mereka sontak berlari tunggang langgang dan pergi menghilang. Setelah itu, ada sesosok setan datang dari tengah-tengah para setan yang berlari menjauh dariku. Setan itu menghampiriku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah dari sini, atau aku akan melakukan begini dan begitu kepadamu.' Dia memperingatkanku, akan akibat apa saja jika aku tidak pergi dari wilayah itu. Maka kemudian aku menamparnya dengan tanganku, dan dia pun melarikan diri dariku, lalu aku berucap, 'Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah, yang maha tinggi lagi maha agung.' Setan itu kemudian diterkam oleh api dan aku melihatnya terbakar hangus. Setibanya di kota Baghdad, ia tercengang keheran-heranan, tatkala melihat bangunan kandang kuda kepunyaan Syekh Abdul Qadir yang sangat megah dan bagus. Bahkan papan lantainya terbuat dari emas dan perak, pelananya dibuat dari sutra dewangga yang indah warnanya. Kudanya ada 40 ekor, yang semuanya bagus dan mulus, sehingga kebaikannya tidak ada bandingannya. Melihat hal yang mencengangkan tersebut, terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik. Bisikan hatinya lalu berbicara, konon dikatakan bahwa orang itu adalah wali, tetapi mengapa kenyataannya yang kulihat jauh berbeda sekali. Nampak ia adalah seorang penggemar pencinta dunia. Di manakah ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia? Sikap perilaku semacam begini tidak pantas diberikan gelar waliullah, atau kekasih Allah. Semula ia ingin bertemu dengan Syekh, namun setelah melihat kemewahan yang dimiliki Syekh Abdul Qadir, seketika itu juga dibatalkan niatnya tadi, dan ia memilih bertamu kepada seseorang di kota itu. Selang beberapa hari kemudian ia jatuh sakit, dan penyakitnya sangat parah. Tidak ada seorang tabib pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Kebetulan, ada seorang ulama ahli hikmah, yang ia memberi petunjuk tentang kesembuhan penyakitnya itu. Katanya, menurut diagnosa penyakitnya itu sangat sulit untuk bisa sembuh, kecuali hanya diobati dengan terapi sebanyak 40 hati kuda, barulah penyakitnya itu bisa sembuh. Namun kuda yang dimaksud memiliki persyaratan tertentu, serta mempunyai sifat dan bentuk khas tertentu. Di antara mereka ada yang mengetahuinya, dan menyarankan agar ia segera menghubungi Syekh Abdul Qadir, karena beliaulah yang memiliki beberapa ekor kuda,
dan mempunyai sifat bentuk khas yang diperlukan itu. Mintalah kepada beliau pertolongan dan bantuannya, sebab beliau adalah seorang dermawan, dan orang suka memberi pertolongan. Di saat mereka menghadap Syekh, dengan sukarela beliau mengabulkan permintaan mereka. Maka setiap harinya disembelihlah seekor kuda untuk diambil hatinya, sehingga kuda yang 40 ekor itu habis semuanya. Subhanallah, dengan pengobatan 40 hati kuda itu, maka sembuhlah orang itu dari penyakitnya, dan ia kemudian menjadi sehat seperti sedia kala. Dengan rasa syukur yang tiada hentinya, dan diiringi dengan rasa malu, ia kemudian datang menghadap Syekh untuk meminta maaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Asal kamu ketahui, bahwasanya sejumlah ekor kuda yang kubeli itu, sebenarnya itu adalah cadangan dan bagian untukmu. Karena sebelumnya aku sudah tahu, bahwa nantinya kamu akan mendapat musibah penyakit parah, yang tidak ada obatnya, kecuali harus dengan menggunakan 40 hati kuda. Aku tahu maksudmu, semula engkau datang berziarah kepadaku, semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu engkau berprasangka buruk, dan engkau tidak tahu hal yang sebenarnya, sehingga kamu memilih bertamu kepada orang lain." Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa banyak bersalah dan segera ia bertobat. Lalu Syekh Abdul Qadir meluruskan dan memantapkan keyakinannya. Demikianlah pembahasan dari kami, tentang manaqib serta kisah karomah dari Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.